A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur atas limpahan rahmat, taufik hidayahnya, sehingga pada malam hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu kembali dalam majelis ilmu di masjid, di rumah Allah, di tempat yang baik bersama orang-orang baik, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya kelak bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah wal qudwah as-salihah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, sahabatnya hingga umat di akhir zaman. Dan semoga kelak Allah izinkan beliau memberi kita syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yang insyaallah kita sudah masuk ke bab 2 dari kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba Allah, yang insyaallah malam hari ini temanya adalah poros agama adalah ta'zimullah dan rahmah lil khaliq, mengagungkan Allah dan kasih sayang kepada manusia. Kita baca nasnya dulu. An-nasu bil harakah babut tsani, bab kedua ya. Di bab kedua ini dari kitab Nasaihul Ibad, wa fihi 30 mau'izatan. Di dalamnya terdapat 30 nasihat ya. Arba'atu akhbarin wal baqi atharun ya. 4 berupa hadis atau berupa khabar, dan sisanya jadi sisanya adalah athar ya. Athar itu apa? Wa ya'ni bil akhbar aqwalun nabi ya. Yang dimaksud dengan khobar adalah sabdahnya Nabi atau hadis-hadis Nabi. Wabil athar aqwalus sahabah. Asar itu adalah ucapan para sahabat Nabi dan tabi'in. Nah, itu athar. Fima, adapun al-maqalah al-ula, nah, makalah pertama ya, adalah minal munabbihati tsaniyah, peringatan-peringatan kedua. Marwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma, 2 perkara yang tidak ada sesuatu pun yang lebih utama darinya. Apa itu? Al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah ya. Wan naf'u lil muslimin, dan memberi manfaat kepada kaum muslimin ya. Dan Allah asrofna, maaf, insyaallah ya. Lanjutkan. Jadi ada peringatan kedua ini adalah 2 perkara yang sangat utama, yaitu iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada kaum muslimin. Bil qauli au bil jahi au bil mali au bil badani. Jadi ada 4 ya. Pertama itu dengan perkataan, kedudukan,
harta maupun tenaga. Nah, kita bacakan dulu di bab yang satu ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di pagi hari tidak berniat menzolimi siapapun, maka diampuni dosa yang telah dia lakukan. Nah, ini yang pertama. Ya. Terus waman asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabrur. Dan barang siapa yang di pagi hari dia berniat untuk menolong orang yang dizolimi dan memenuhi kebutuhan seorang muslim, maka baginya pahala seperti haji dan mabrur. Haji yang mabrur. Nah, ini pentingnya kita berniat di pagi hari. Ya. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam, ahabbul ibadi ilallah ta'ala anfa'un nasi linnas. Hamba yang sangat dicintai oleh Allah adalah hamba yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ya, jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Wa afdalul a'mali, dan sebaik-baiknya pekerjaan perbuatan adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min, adalah memasukkan rasa kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin. Yatrudu anhu ju'an au yakshifu anhu karban au yaqdi lahu dainan. Nah, ini ada 3. Ya. Yaitu menghilangkan rasa laparnya. Menghilangkan rasa lapar atau mengangkat kesulitannya atau melunasi hutangnya. Nah, khoslatani la syai'a akbaha minhuma. Ada 2 perkara, ya, 2 perkara yang tidak ada sesuatu lebih buruk darinya. Ya, yaitu apa? Asyirku. Nah, asyirku billah wa dharru lil muslimin fi abdanihim au amwalihim. Ada 2 yang sangat buruk. Ya, kalau pertama tadi adalah ta'zimullah, ya, dan naf'un linnas. Yang kedua, 2 hal yang sangat utama. Sedangkan 2 hal yang sangat jelek adalah menyekutukan Allah dan memberi kesulitan bagi kaum muslimin, baik dalam badannya, dalam badan mereka atau dalam harta mereka. Fa inna jami'a awamirillah ta'ala tarji'u ila khoslataini. Karena semua perintah-perintah Allah kepada makhluk, kepada kita, itu akan akan kembali, ya, akan kembali, tarji'u ila khoslatani, kembali ke dalam 2 hal, yaitu ta'zimu lillah, mengagungkan Allah, wasyafaqah lil khalqi, dan berkasih sayang terhadap makhluknya Allah. Kaqaulihi ta'ala, seperti mana Allah berfirman, aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Ya. Mendirikan salat itu adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, komunikasi seorang hamba dengan Allah. Sedangkan wa atuz zakah itu menyucikan harta kita, tapi harta itu juga bermanfaat untuk orang lain. Ya. Wa qaulihi ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, anishkurli waliwalidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Wa ruwiya an Uwais annahu qol, ya, dan diriwayatkan dari Uwais bahwa dia berkata, marartu fi ba'di siyahati bi rahibin, ya, faqultu ya rahib ma awwalu darajatin yarqaha al murid, qala raddul mazalimi wa khiffatu dhahri minat tabi'at, fa innahu la yas'adu lil 'abdi amalun wa alaihi tabi'atun aw mazlimatun. Ya.
Aku pernah melewati seorang rahib dalam sebagian perjalananku. Ini diriwayatkan dari Uwais. Ya. Aku berkata, wahai rahib, wahai pendeta, apa tingkatan pertama yang harus ditempuh oleh seorang pencari jalan kepada Allah? Ya. Kemudian dia menjawab, mengembalikan hak-hak orang lain, ya, dan meringankan beban dari tanggungan dosa atau hutang. Karena sesungguhnya tidak akan naik, tidak akan diterima amal seorang hamba sementara dia masih memiliki tanggungan atau kezoliman. Nah, ini makalah pertama. Nah, maka ma'asyiral muslimin, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, agama ini pada hakikatnya tidak rumit. Agama Islam tidak rumit. Syariat-syariat yang Allah berikan kepada kita sebagai makhluk ini adalah untuk meringankan kita menjalani kehidupan. Itu syariat. Perintah, larangan-larangan, ya. Maka jika diringkas semua perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, ya, itu hanya untuk dua kemaslahatan. Yang pertama, mengagungkan Allah, ya, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua adalah kasih sayang kepada makhluk. Maka barang siapa benar dalam dua hal ini, ya, barang siapa yang hubungannya dengan Allah baik, manfaatnya dia untuk manusia lainnya baik, maka luruslah agamanya, lurus. Tetapi barang siapa yang rusak di salah satunya, maka pincang kehidupannya. Misal dia baik kepada Allah tetapi dengan makhluk tidak baik, pincang. Padahal Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Jadi kita sholat di masjid, prakteknya di luar masjid. Nah, praktek luar masjid. Atau kebalikannya, hubungan dengan manusia baik, humanisme, tetapi tidak ada hubungan baik dengan Allah, tidak sholat, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah, itu juga sama, tidak baik. Nah, maka poros yang pertama itu ta'zimullah. Apa makna ta'zim? Ta'zim itu mengagungkan. Di dalam sholat kita baca di dua tempat, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang pertama itu adalah mengagungkan di ruku, dan yang kedua meninggikan di sujud. Ta'zim, ya, ta'zim. Kemudian ta'zim ini tidak hanya mengakui bahwa Allah itu agung atau besar, tetapi menghadirkan rasa takut, menghadirkan roja atau khauf. Ya, khauf itu takut melakukan larangan-larangan Allah, takut meninggalkan perintah-perintah Allah. Nah, roja itu berharap, roja. Maka dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan, yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amal-amal soleh dan jangan sampai dia menyekutukan Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah, yang kedua, ta'zim adalah mengutamakan perintah Allah di atas hawa nafsu. Nah, mendahulukan perintah Allah. Nah, ini dalam surah An-Nazi'at. Dalam surah An-Nazi'at Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, barang siapa yang
takut terhadap keagungannya Allah, maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan dirinya dari keinginan-keinginan hawa nafsu, maka sesungguhnya surga tempat dia kembali. Masya Allah. Ya. Itu. Dan yang terakhir, makna ta'zim ini adalah muraqabah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, jadi ada 3 makna ta'zim. Yang pertama rasa takut dan roja, harap. Ya, takut dan berharap. Yang kedua adalah mendahulukan perintah Allah atas hawa nafsu. Ya. Yang ketiga adalah merasa diawasi oleh Allah selalu. Nah, dalilnya kemudian mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Jadi Anda manusia itu tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Ya, padahal seharusnya kita mengagungkan Allah karena kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Nah, sekarang apa indikator takzim? Indikator takzim yang benar adalah yang pertama, sholatnya dijaga. Menjaga sholat adalah indikator kita sedang mengagungkan Allah, sedang takzim kepada Allah. Nah, ya, bukan sekedar gugur kewajiban. Ya, maka ini juga seperti anak kepada orang tua. Takzimnya anak kepada orang tua adalah mengerjakan apa yang diperintah oleh orang tua, tidak melakukan hal-hal yang dibenci atau hal-hal yang tidak disukai oleh orang tua. Nah, kemudian indikator takzim yang kedua adalah membaca Al-Quran, atau menjadikan Al-Quran itu sebagai pegangan hidup. Nah, maka kalau Al-Quran sudah jadi pegangan hidup, mau tidak mau kita harus belajar bahasa Arab. Itu yang saya sampaikan, belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu akan wajib hukumnya kalau untuk memahami Al-Quran bacaan sholat. Nah, itu. Ya, bagaimana kita kemudian bisa mengerti bacaan sholat kalau nggak mengerti bahasa Arab? Atau membaca Al-Quran nggak paham bahasa Arab, ya nggak mengerti pesannya, pesan yang ingin disampaikan oleh Allah. Ya, walaupun membaca Al-Quran tanpa memahami dapat pahala, tapi kalau membaca Al-Quran sambil dipahami juga lebih berfaedah, bermanfaat untuk hidup kita. Nah, itu. Yang ketiga, takut terhadap dosa yang kecil. Nah, itu indikator takzim. Ya. Dan kemudian indikator takzim yang benar, ada yang keempat adalah menghargai sunnah. Menghargai sunnah walaupun ringan. Ya, menghargai sunnah walaupun ringan. Duduk. Menghargai sunnah walaupun ringan. Ya, karena sunnah Rasul itu ya tidak lagi di level di mana kita mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak dapat apa-apa, tapi eman. Nah, eman. Ya, eman. Ya, itu. Kemudian contohnya apa? Contoh kita menjaga sholat ketika azan berkumandang, ya, itu langsung tinggalkan aktivitas. Ya, langsung tinggalkan aktivitas. Nah, maka ketika sholat Jumat itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Fas'au itu bersegeralah, tinggalkan semua aktivitas. Kemudian ketika sendiri tetap menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Itu ketika sendiri. Ya. Kemudian contoh praktis dalam kehidupan, mungkin kita bisa menjauhi maksiat. Ya, harus menjauhi maksiat, mampu menjaga diri dari maksiat. Nah, itu poros yang pertama tentang ta'zimullah, mengagungkan Allah. Yang kedua adalah rahmah lil khaliq,
rahmah kasih sayang kepada makhluk. Maka rahmat itu kan artinya kasih sayang. Rahmat Allah itu luas. Kasih sayang Allah itu luas. Nah, ini rahmah lil khaliq, berkasih sayang sesama makhluk. Rahmah bukan sekedar lembut, tetapi rahmah itu apa? Bisa memberi manfaat, bisa menghilangkan kesulitan. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitan baginya di hari kiamat. Jadi barang siapa yang bisa menghilangkan kesulitan seorang muslim di dunia, maka nanti Allah akan hilangkan kesulitannya di akhirat. Kira-kira lebih susah mana, Pak? Menghilangkan kesulitan di dunia atau di akhirat? Lebih susah di akhirat. Di akhirat gak ada yang bantu, hanya Allah langsung yang bantu. Tapi di dunia ini kita masih bisa bantu dengan apa yang kita punya. Ya, kita punya kendaraan. Ada saudara kita yang tidak punya kendaraan, sakit, mau ke rumah sakit, kita pakai kendaraan kita, masih ada sarana. Tapi di akhirat nggak bisa. Nah, maka barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah di akhirat, maka tolonglah hamba Allah di dunia. Barang siapa yang ingin aibnya ditutup di akhirat, tutuplah aib saudara muslimnya di dunia. Itu. Kemudian rahmah itu tidak menyakiti, baik dari perkataan, dari perbuatan kita, itu tidak menyakiti. Apalagi menganiaya, menzolimi, naudzubillahi min dzalik. Nah, maka ahabban nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, kebermanfaatan. Maka pastikan jabatan kita, harta kita, ya, itu sarana untuk bermanfaat di dunia ini. Ya. Bentuk rahmah dari lisan itu tidak menyakiti, berkata baik. Ya. Dari harta bermanfaat untuk orang lain, bisa beramal jariah. Ya, Bapak. Pengajian, kebaikan itu kadang-kadang bisa berjalan karena ada harta. Ya. Gak mungkin bisa berjalan karena ada orang-orang awam yang maaf ketika ngaji itu kadang niatnya adalah untuk makan-makan, ya ada, nggak apa-apa. Lebih baik dia makan-makan di tempat kajian, di tempat majelis ilmu daripada makan-makan di tempat maksiat. Itu. Maka masjid itu ya harus ada konsumsi. Itulah butuhnya orang dermawan. Itulah butuhnya harta. Coba kebayang, mungkin nggak Pak? Ya sekarang sudah ada contoh lah, Jogokarian, Al-Falah, Sragen. Sudah contoh, musafir itu kan masih sana. Kalau di Surabaya ada Masjid Pemuda Indonesia. Ya, kalau di Sukabumi ada Masjid Sejuta Pemuda. Coba lihat. Ya. Dan itu butuh namanya harta, kaya. Maka orang mukmin yang kaya itu lebih dicintai oleh Allah. Mukmin yang kaya, yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang fakir, miskin dan kemudian lemah. Bukan berarti merendahkan, tidak. Artinya kebermanfaatan. Miskin, fakir juga dicintai oleh Allah kalau dia sabar. Bisa sabar. Orang kaya punya harta juga bisa dibenci oleh Allah. Seperti Korun, dibenci, tenggelamkan kalau sombong. Nah, ini perlu saya sampaikan nih, biar nggak berat sebelah nanti. Ya. Nah, maka kemudian apa keterkaitan keduanya? Ya, ta'zim tanpa rahmah. Ta'zim tanpa rahmah itu keras dan kaku. Maka kalau hari ini ada maaf gampang membid'ahkan saudaranya, gampang mengkafirkan saudaranya, itu bisa jadi takzim tanpa rahmah. Padahal Allah saja itu kasih sayangnya luar biasa.
Lah, bagaimana bisa kalimat la ilaha illallah itu dari yang kafir bisa jadi muslim, kok yang jadi muslim bisa kafir? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, itu. Maka kadang-kadang kita hari ini itu berbeda pendapat, tapi tidak boleh kemudian menentukan seseorang itu surga neraka. Beda pendapat boleh, tapi surga neraka tetap hak prerogatif Allah. Ya. Rahmah tanpa ta'zim, berkasih sayang tapi tidak mengagungkan Allah, itu rapuh tanpa arah. Jadi tidak memiliki makna hidup. Setelah hidup ini dia kemana? Padahal setelah hidup dia bermanfaat pada manusia. Kebermanfaatannya kepada manusia itu dipanen ketika dia sudah meninggal, di alam kuburnya, di akhirat ketika ditimbang, ketika dihisab. Nah, maka orang-orang yang benar-benar mengagungkan Allah pasti takut berbuat zalim. Takut berbuat zalim. Dia memikirkan nanti ada balasan di akhirat yang saksinya para malaikat, hakimnya adalah Allah, sebaik-baiknya hakim. Ahsanul hakimin dalam surat At-Tin. Ya. Gimana suratnya? Wattini wazaitun. Ayat terakhirnya gimana? Ayat terakhirnya terus ahsanul hakimin, sebaik-baiknya hakim. Nah itu. Kemudian orang yang penuh rahmah jika benar, maka dia melakukan karena Allah, bukan karena riya. Dia melakukan perbuatan baik itu bukan ingin mendapatkan pujian manusia, bukan ingin mendapatkan sanjungan dari manusia, riya, sum'ah, tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka penyimpangan yang harus diwaspadai apa? Keras atas nama agama. Keras atas nama agama. Maka teroris itu kan memang tidak ada dalam Islam. Nggak boleh teroris itu meneror, nggak ada. La ikraha fid din, jangan diputus. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah benar petunjuk daripada sesat. Jadi Islam ini tidak usah dipaksa. Kalau dia mau belajar Islam, dia akan mengerti ajaran-ajaran Islam. Maka ketika di barat itu sedang ramai Islamofobia, anti terhadap Islam, malah makin banyak orang masuk Islam. Kenapa? Karena mereka jadi penasaran, kenapa kok Islam ini kok gini? Dipelajari. Ternyata kok ajarannya luar biasa. Masuk akal, masuk dalam hati. Dan Al-Quran, dari Quran saja itu diteliti. Nah, maka orang-orang yang Allah masuk Islam itu orang cerdas. Tapi orang Islam sendiri yang murtad dari Islam, itu tidak belajar Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka yang pertama itu penyimpangan yang harus diwaspadai, keras atas nama agama. Rajin ibadah tapi nyakiti orang. Lisannya dipakai baca Quran, juga lisannya dipakai untuk gibahin saudaranya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, baik tapi tanpa arah. Humanisme tadi. Berbuat baik banget, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah mengerjakan perintah-perintah Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sama juga itu. Nah, maka kemudian takzim dan berbuat baik, berkasih sayang kepada manusia itu ya adalah salah satu atau dua hal porosnya agama. Dari semua perintah-perintahnya Allah itu porosnya dua itu, yaitu mengagungkan Allah dan berbuat baik kepada sesama kita. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk ke makalah kedua. Ya, ini makalah pertama ini nanti ada 30 makalah. Maka kedepannya nanti insyaallah kita ringkas per pertemuan 2 makalah. Nah, jadi ada 30 makalah di bab kedua ini. Ya, 30 nasihat. Ya.
Taib, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mungkin kalau ada waktu bisa untuk sesi pertanyaan. Ya, kalau tidak ada, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Ya. Iya, bagus. Tidak berbudi orang yang minta balas budi. Tidak berbudi orang yang tak tahu balas budi. Berbuat baik itu adalah urusan kita dengan Allah. Urusan tidak disenangin kemudian setelah kita berbuat baik, itu urusan dia. Kebaikan kita tetap diterima oleh Allah. Ada nggak manusia yang tidak mau dibaiki? Ada nggak? Nggak ada. Semua orang mau dibaikin, dibaikin, diperlakukan baik. Nggak ada, insya Allah, manusia yang tidak mau diperlakukan dengan baik. Pasti semua manusia itu ingin diperlakukan baik. Tapi kadang-kadang kalau kita kemudian melakukan kebaikan itu kita ingat. Nah, makanya saya sampaikan kemarin, kalau ada kebaikan yang perlu diingat hanya 2 kebaikan. Yang pertama kebaikan orang kepada kita, yang kedua kebaikan Allah kepada kita. Itu yang perlu diingat. Kebaikan yang harus dilupakan adalah kebaikan kita kepada orang lain. Agar apa? Agar ketika dia tidak berbuat baik kepada kita, kita tidak sakit hati. Tidak sakit hati. Tidak ingin kemudian dibalas budi. Enggak usah. Karena orang yang baik tidak mau dia kebaikannya dibalas. Itu orang yang ikhlas. Nah, tetapi orang yang tidak baik adalah orang yang tidak tahu cara balas budi. Itu nggak baik. Nah, itu. Jadi lakukan saja kebaikan, walaupun tidak disenangin, lakukan kebaikan. Ya, seperti itu. Ya. Karena urusan membenci itu yang penting kita nggak benci dia. Kalau dia benci kita itu bukan urusan kita. Ya, itu urusan dia dengan Allah juga nanti. Hatinya yang sakit. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan pernah bosan jadi orang baik. Jangan bosan jadi orang baik. Karena kebaikan itu nanti akan tahu cara pulang pada kita. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Insya Allah kebaikan itu tahu arah pulang pada kita. Walaupun gak cepat. Nah, kalau guru saya pernah bilang itu kebaikan itu ibarat 2 pohon. Satu pohon cabai atau padi. Kita tanam, panen 3 bulan, 4 bulan. Betul? Satu lagi seperti pohon besar, pohon duren. Kita tanam sekarang, panennya 5-10 tahun. Tapi setelah panen apakah kita tunggu ini terus selamanya? Selamanya panen. Maka ada yang hari ini berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak kecil-kecil pun, tapi dibalasnya nanti ketika dewasa. Ketika dewasa dibalas. Nah, seperti itu. Nah, dan Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu untuk kalian, bukan orang. Fahal jazaul ihsan illal ihsan. Itu seperti itu. Ada yang lain mungkin bertanyakan tentang 2 Allah. Ya mohon maaf ini anak-anak ini. Besok nggak tajak lagi. Ya. Tapi jujur saya kalau ngisi kajian ada anak-anak main itu, saya tetap fokus ke kajian saya. Ya. Mudah-mudahan Bapak juga gitu. Ya. Ya. Tadi ditanya tapi ada bukunya sama ini. Boleh, silakan, Masya Allah. Kalau saya bisa saya jawab. Setelah ini makmum masku. Iya. Saya selama ini sudah rakaat pertama saya masku kan. Iya. Itu rukuk, imamnya sudah rukuk ya? Iya. Itu terhitung saya nanti nambah 1 atau gimana? Iya. Terhitungnya terlambat itu gimana?
terhitung terlambat kalau makmum tertinggal satu rukun. Jadi kalau imam sujud, makmum datang ikut sujud, ketemu sujud, itu dapat satu rakaat. Ikut sujud. Tapi kalau imam sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, berarti tertinggal ruku. Tertinggal dua rukun. Jadi Al-Fatihah dia nggak dapat, tapi bisa dapat di ruku, maka terhitung satu rakaat. Ya, terus. Kecuali tidak. Enggak nambah. Ya. Kecuali imam sudah sami Allahu liman hamidah. Sudah bangun, baru itu kita ikut i'tidal, Allahu Akbar, i'tidal, itu tetap nambah satu rakaat. Ya. Ada lagi nih? Nggak ada lagi. Taib. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Baik.